Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Oktavia dengan NIM 241030077. Kali ini aku bakalan jelasin tentang materi perkembangan manusia. Yang pertama adalah definisi kognisi. Jadi definisi kognisi sendiri adalah sebuah aktivitas yang berkaitan erat dengan akal. Jadi kognisi ini merupakan satu dari banyaknya aktivitas yang menggunakan kinerja otak. Yang kedua adalah perkembangan sosio-emosi, di mana sebagai perubahan yang terjadi pada diri sendiri atau diri dari setiap individu dalam ranah efektif yang berkaitan dengan setiap kondisi atau perilaku individu. Jadi, sosio-emosi ini merupakan perkembangan interaktif antara lingkungan dan bagaimana individu itu bersikap. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang perkembangan bayi dan anak. Yang pertama, ada perkembangan fisik, yaitu pertumbuhan gigi. Jadi, bayi yang sudah berusia 3-4 bulan biasanya tumbuh 8-12 gigi. Nah, yang kemudian ada refleks. Jadi, bayi itu akan refleks ketika si ibu memberikan sensori atau stimulus kepada bayi. Jadi, untuk para bunda-bunda yang memiliki anak, biasanya harus memperhatikan sesuatu yang diletakkan di sekitar anak. Karena ketika anak itu terkejut dan refleks, dia akan menangis atau memberikan respon kepada si ibu. Nah, terus ada gerakan atau aktivitas bayi. Jadi ada dua gerakan. Yang pertama ada gerakan menyeluruh dan yang kedua ada gerakan khusus. Nah, ketika gerakan menyeluruh ini terjadi di seluruh tubuh bayi. Ketika gerakan itu paling menonjol atau tampak terjadi pada bagian tubuh yang dirangsang. Jadi ketika si ibu itu kayak tidur di sebelah bayi dan bayi tersebut mendengar semua gerakan ibu. Jadi hati-hati ya untuk para bunda-bunda yang mengajarkan gerakan-gerakan kepada bayi. Yang kedua itu ada gerakan atau aktivitas khusus. Gerakan pada bagian tubuh ini contohnya menghisap jari dan memasukkan benda-benda ke mulut. Jadi untuk para bunda-bunda yang memiliki bayi, jangan dekatkan benda-benda yang sekiranya membahayakan bayi. Karena ketika bayi sudah berusia 3-4 bulan, dia akan sering memasukkan benda-benda tersebut sebagai makanan. Mereka akan melihat sesuatu yang ada di dekatnya itu sebagai makanan mereka. Ada pola tidur bayi. Jadi pola tidur bayi itu ditentukan dari aktivitas yang dilakukannya. Nah, bayi bisa tidur nyenyak karena mungkin dari asupan gizi dan rangsangan seorang ibu itu baik untuk dia. Jadi, ketika bayi mulai tidak nyaman, biasanya ada gerakan-gerakan yang berlebih yang mengakibatkan bayi itu lelah. Jadi, ketika bunda-bunda udah mempunyai bayi, harus diperhatikan ya pola tidurnya, karena bayi itu tidur kurang lebih 7 jam setiap harinya. Jadi kalau pola tidur bayi itu kurang, maka bayi akan rewel. Oke, yang terakhir aku bakal jelasin tentang tahapan sensori motorik pada anak. Jadi ketika tahap ini terjadi ketika bayi baru dilahirkan ke muka bumi, yaitu saat usianya 0 hingga 3 bulan. Terus sensori motorik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pola reflektif, yang kedua ada reaksi-reaksi sekunder, yang ketiga ada reaksi koordinasi sekunder, dan yang terakhir ada reaksi tersier. Nah, pada tahapan-tahapan ini itu ketika bayi berusia 3 bulan sampai 12 bulan. Terus ada tahap praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, ciri-ciri perkembangan kognisi anak itu ketika usianya 3 sampai 4 bulan.
Nah, anak itu melakukan imitasi ataupun peniruan terhadap sesuatu yang diajarkan. Jadi, kita harus mengajarkan yang baik-baik. Yang kedua, anak yang bermain permainan yang simbolis. Jadi, anak-anak itu mulai mengenal beberapa permainan dan mencobanya untuk eksplor. Terus yang ketiga, menggambar sesuatu yang tidak proporsional. Nah, ketika anak-anak itu mulai mencoret-coret tembok, sebaiknya bunda-bunda itu memberikan kanvas untuk dia menggambar. Jadi, ketika itu anak akan merefleksikan sebuah ekspresi melalui seni. Jadi itu bunda-bunda harus mendukung mereka untuk memberi ruang mereka menggambar. Terus yang terakhir adalah mengetahui bentuk-bentuk dasar. Nah, biasanya mereka itu menghafal benda-benda dari bentuk-bentuk dasar. Misalnya persegi panjang itu untuk sebuah HP. Terus ada lingkaran itu sebuah bola. Terus atau bentuk segitiga itu untuk simbol-simbol tertentu. Nah, yang terakhir adalah tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Nah, pada usia ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengurutan, yakni kemampuan seorang anak dalam mengurutkan suatu objek maupun benda. Yang kedua, ada klasifikasi, yaitu kemampuan untuk mengelompokkan sesuatu. Jadi biasanya ketika kita memberikan satu balok atau beberapa balok dan beberapa benda, dia akan mampu mengklasifikasikan sesuai dengan bentuknya. Terus yang ketiga ada disentering, yaitu ketika seorang anak memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan beberapa aspek. Terus ada reversibility, yakni kemampuan seorang anak ketika ia dapat memahami jika jumlah ataupun benda dapat diubah dan kembali pada keadaan semula. Misalnya pada tanah liat, terus plastisin. Terus yang terakhir adalah konservasi, di mana kemampuan seorang anak dalam memahami kuantitas, panjang ataupun jumlah dari sesuatu. Jadi anak ini mulai bisa berhitung, bisa mengelompokkan sesuatu dan mengukur sesuatu dengan satuan tertentu. Baik, itu tadi penjelasan dari aku. Jangan lupa untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari ya bunda-bunda. See you!